Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwi Januri Armianti, NIM 1986206049, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas, nama dosen Dr. Mawardi, SSI, MPD. Kelas A, semester 6, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil karya ilmiah skripsi dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Di sini saya akan membahas yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya, dengan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka tidak melakukan secara langsung. Hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat kepada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan dicapai siswa sulit mengalami peningkatan. Maka secara otomatis nilai yang didapat pun akan rendah. Mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa, maka guru harus menggunakan metode information search. Metode information search adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan mengakibatkan siswa aktif di dalam kelas. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton, yang guru mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajarannya secara luas. Dan yang terakhir, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya ada pembatasan masalah.
Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode information short pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information short. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information short pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information short. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode information short pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information short. Selanjutnya, bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Di dalam landasan teori ini yang akan dibahas ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun non-tes. Dan yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan kewarganegaraan PKN adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat tindak lanjut. Selanjutnya globalisasi. Globalisasi dapat dilihat dari dua kata, yaitu global dan sasi. Global adalah seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam globalisasi ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi yaitu meningkatkan etos kerja yang tinggi, disiplin, kerja keras, kemampuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu semakin mudahnya nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros. Dan yang terakhir, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Dan yang terakhir, metode pembelajaran information short.
Metode pembelajaran information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang membosankan, monoton, dan padat. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi yang dapat dicari di internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekadar mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan. Tindakannya, penerapan metode pembelajaran information search meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Metode information search dapat dijadikan salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang diajarkan, sehingga lebih menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun tercapai. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari sumber media bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplor informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, metode information search dapat diharapkan memecahkan masalah atas rendah hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikan secara kolaborasi di kelas sehingga hasil belajar siswa PKN meningkat. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangpangat 3, Kota Tangerang. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan Taggart yang pelaksanaannya kegiatannya membentuk spiral yang mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Berikut gambar yang di samping adalah model Chemis dan Taggart. Selanjutnya instrumen penelitian. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Aspek-aspek tersebut menurut taksonomi Bloom. Sebelum digunakan, instrumen akan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen yang digunakan adalah point Body serial,
Sedangkan untuk menguji reliabilitas, instrumen menggunakan rumus Kuder dan Richardson, KR20. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh Obser setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan bertanggung jawab belajarnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua, observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat, catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Model analisis kualitatif yang dilakukan adalah model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna. Sajian deskriptif atau narasi visual, gambar, tabel, dengan alur sajian yang sistematis dan logis. Penyimpulan dari hasil yang disajikan atau dampak penelitian, tindakan, dan efektivitasnya. Selanjutnya ada keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi. Teknik yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk pencapaian keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Pada siklus pertama, tahap rencana kegiatannya meliputi menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar SK atau KD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Yang keempat, mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima, mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Yang keenam, menganalisis berbagai alternatif
Pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa (LKS). Yang ke-8, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PPK. Yang ke-9, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai indikator hasil belajar. Dan tahap tindakannya, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Tahapan observasi, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan kepada siswa. Apakah berdasarkan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Tahap refleksi, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Dan siklus kedua, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamati, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan siklus dari pertama. Yang pertama, tahap rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rencana pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merencanakan RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang kedua, tahap tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga, tahap observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang terakhir, tahap refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.